Video ini ditunjukkan untuk kalian yang takut dengan setan. Apa aja jenis setan? Aduh, ada kuntilanak, ada pocong, wewe gombel, genderowo, tuyul, apalagi suster ngesot, apalagi uil atau muncul. Pada hakikatnya mereka itu jin, ya, jin yang bertasyakul dari bentuk yang halus ke bentuk yang kasar. Dari apa yang dipikirkan, dari nama-nama jenis hantu itu tentu ada di Indonesia. Dan terciptanya itu dari cetusan, dari ungkapan manusia itu sendiri. Semakin banyak orang yang mengatakan, semakin banyak orang yang memikirkan, maka akan terjadilah bentuk penampakan rupa fisik yang dipikirkan. Ya, timbulnya di pikiran, dari pendengaran kita yang mendengarkan tentu akan masuk ke pikiran. Dari pikiran tentu akan bersemayam di hati kita, akan bergetar gitu, timbulnya getaran, rasa yang timbul, terus akan timbul imajinasi yang kita bayangkan. Semakin kuat dibayangkan, semakin hebat energi yang bangsa jin dapatkan. Ya, contoh kita lewat ke jalan yang angker, di tempat ini tuh ada kuntilanaknya, ada penunggunya. Semakin kalian takut, semakin kalian menekankan pikiran kalian ke tempat tersebut, maka akan terjadinya penampakan. Minimal akan ada suara, gangguan, atau badan kita lemas karena terserapnya energi oleh makhluk seperti itu. Ya, di sini saya akan kupas, akan bahas dan pengalaman-pengalaman masalah menghadapi bangsa setan yang sebetulnya tidak pantas kita takuti, sebab kita yang maha dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, Zat yang maha hebat, Zat yang maha kuat, Rabbul Alamina, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Sesuai dengan pembahasan yang awal, masalah menghadapi setan. Padahal orang yang memiliki ilmu tenaga dalam, kepekaan spiritual yang lebih, yang istilahnya menyandarkan segala perkaranya kepada Allah, maksud ilmu hikmah ataupun spiritual terserah kalian, asal dalam koridor jalur spiritual yang baik, asal dari koridor jalur ilmu hikmah yang baik, yang sesuai dengan aturan syariat Islam, tidak menyalahi aturan, maka semuanya itu akan murni dirasakan oleh kita. Ya, hawa murni yang tertanam di dalam diri kita, itu yang terbaik, yang diberikan oleh Sang Maha Baik, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, Ya Rahman, Ya Rahim, Dialah Allah, Rabbul Alamina, Tuhan semesta alam, yang memiliki alam jagat raya ini. Apalagi kita sebagai manusia yang Allah muliakan, Allah sempurnakan. Jemput kemuliaan itu, jemput kesempurnaan itu dengan cara kita memperdalami, ya, ilmu-ilmu yang baik. Jangan sampai salah jalan, nantinya salah arah. Ketika salah arah, kalian akan tersesat. Ya, salahnya arah dan terus kalian tersesat, maka akan salah berpikir juga dalam menghadapi situasi apapun. Contoh yang saya bahas, masalah yang sering dibahas oleh banyak orang tentang setan.
banyak tempat-tempat yang sebetulnya tidak saya videokan. Yang divideokan itu sebetulnya hanya sekedar hal-hal kecil lah. Tapi pengalaman-pengalaman yang tidak divideokan oleh saya, ini sekedar sharing untuk sedulur AHA Indonesia, terkhusus untuk para subscriber. Ya, kalau sedulur AHA Indonesia udahlah, itu kan masih anggota juga, jadi pasti paham, insya Allah. Jadi saya khususkan ini untuk para subscriber, karena banyak di luar sana yang takut dengan yang namanya penampakan. Saya tanya, di luar negeri itu setan-setan yang di Indonesia itu ada nggak? Walaupun ada, pasti namanya beda. Sebab itu yang mencetuskan nama adalah orang atau manusia itu sendiri, di wilayah itu sendiri. Ya, jadi bentuk aslinya jin itu tidak ada yang tahu. Jin itu hanya menyerupai dari apa yang dipikirkan. Kadang-kala menyerupai sesuatu hal yang ada di sekitar kita pun bisa. Dan itu tidak semudah itu mereka bisa. Tapi ketika jin bangsa setan menghadapi orang yang beriman, menyadarkan dirinya kepada Allah, apalagi memperdalami ilmu spiritual, ilmu hikmah yang baik, ya, tentu lebih hebat lagi memperdalami ilmu pernapasan yang dikolaborasikan dengan zikrullah, mendawamkan suatu amalan yang dipadukan dengan ilmu pernapasan, karena di situ ada hentakan batin, ya, yang kita salurkan, yang kita arahkan ke suatu titik ataupun suatu benda, suatu tempat dan yang lain sebagainya, itu bisa terjadi. Wah, nikmat. Kalau istilahnya sudah memperdalami dan bisa, minimal bisa dulu, kalian akan nikmat. Datang ke tempat seperti apapun itu akan terasa biasa saja. Malah yang ada itu ketika mendengar di tempat ini ada penampakan ini, ada penunggu itu, yang ada itu hanya kekonyolan yang dipikirkan oleh kita. Serasa, aduh, lucu aja gitu bawahnya. Karena batin kita ya netral, murni. Wadah batin kita kuat dan bersih. Seperti itu. Ya. Jadi apalagi kalian contoh laki-laki yang sudah berumah tangga masih takut dengan yang namanya setan. Sebab titik awalnya ditakuti bangsa setan itu menampakkan diri kepada bangsa manusia untuk apa? Ini banyak jenis-jenis runtutan poin ke depannya atau ke bawahnya. Nanti dikaitkan dengan perkara santet, perkara jimat pengisian, perkara hodam pengisian, perkara istilahnya guna-guna yang berkaitan dengan hal-hal makhluk gaib lah, yang berkaitan dengan hal-hal mistis lah. Jadi semakin kuat meyakini bahwa bangsa itu memiliki kekuatan hebat, ya, kalian akan dipermainkan. Pangkal utamanya misi mereka itu merusak keimanan dan memperkeruh tauhid seseorang. Tentu akidah pun akan berantakan nantinya. Itu misi mereka sebetulnya. Kalau penampakan, ada satu kisah Imam Mujahid yang melemparkan batu ke setan yang menampakkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apapun ayat yang kalian baca, ketika memang ayat itu sering kalian dawamkan, itu akan aktif. Sebab cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal-hal yang sederhana, menurut kalian sederhana, tapi ketika diamalkan dengan baik, itu akan sangat luar biasa. Ini kalamullah kok. Ya, kan saya suka baca itu ayat itu. Ada itu orang seperti itu. Tapi ketika saya baca, saya tidak mendapati pengaruh apa-apa. Pertanyaan saya, ketika kalian baca, apakah kalian pernah mendawamkan atau sering mendawamkan? Hanya katanya, hanya tahu semata. Ketika kalian dawamkan dengan baik, diamalkan dengan baik, setelah sholat fardu atau ketika menjelang malam, ya, dengan cara istilahnya kita olah pernapasan, dengan cara kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrubillah, apapun itu jenisnya, maka ketika kita dihadapkan dengan situasi yang memang perlu kita gunakan, itu akan terjadi dan mudah saja. Yang perlu kalian takut itu bukan setan, bukan kuntilanak, bukan pocong. Aduh, di Arab pun ada kok setan, tapi mereka jin-jin juga yang menampakkan itu, ya mereka bertasyahud. Di negara mana? Seluruh Asia ada kok. Ya, di Amerika, negara Barat, negara Eropa intinya. Ada juga bangsa setan, bangsa jin. Menampakannya apa? Ya mereka masuk ke titik-titik lemahnya manusia.
ya, membuat sekte-sekte dari pemikiran-pemikiran, bisikan-bisikan mereka. Ya, jadi misi mereka pada intinya dimanapun untuk merusak tauhid keimanan seseorang. Ya, itu pada intinya seperti itu, dimanapun. Tapi pada hakikatnya mereka itu jin. Nabi Muhammad pun pernah didatangi oleh jin ifrit. Waduh, jin ifrit kelas yang berbeda. Ini luar biasa. Ya, ketika sholat malam, Rasulullah mencekiknya hingga lehernya itu terjuntai ke bawah, lehernya panjang. Nah, Rasulullah mengatakan, andai kata saya tidak mengingat perjanjian kalian, bangsa kalian dengan saudaraku Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, akan kuikat kalian di tihang sampai besok pagi dan akan saya pertontonkan. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu karena mengingat antara perjanjian bangsa jin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sudahlah, jangan terlalu jauh. Pada intinya jangan takut. Sudah, sekarang semangat mendawamkan, mengamalkan apapun yang kalian bisa. Syukur alhamdulillah adanya guru. Kadang-kadang nggak ada guru juga tersesat juga ujungnya. Karena kan setan lebih pintar, lebih paham apa yang disukai. Ujung-ujungnya manggil kodam, waduh, waduh, harimau datang. Kita sambil bercanda saja. Bercanda pun tidak bercanda yang konyol, bercanda terarah lah. Ya, biar agak rileks, nggak tegang. Biasa aja kalau sama saya. Ya, anggap saja sedang bertatap muka. Pada intinya silakan kalian dawamkan apa yang kalian bisa dengan niat ibadah. Perbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, harus punya pegangan. Pegangan itu kan diibaratkan sekarang gini, harus punya pegangan. Jimat. Ini penyelewengan bangsa setan yang berkolaborasi dengan bangsa manusia. Dia harus hati-hati lah. Ya, dawamkan. Syukur alhamdulillah kalian memiliki guru yang tidak menyalahi aturan syariat Islam. Pokoknya tidak berkaitan dengan sesuatu yang merusak akidah ataupun tauhid kalian masing-masing. Seperti itu. Semoga ini dapat kalian serap dengan baik. Pada hakikatnya, setiap penampakan apapun itu adalah jin yang menyerupai dari apa-apa yang banyak orang katakan, banyak orang pikirkan. Seperti itu. Yang perlu kalian takuti itu diri kalian masing-masing, nafsu yang terkandung di dalam diri kita masing-masing. Ibarat kata nafsu kita itu dibandingkan dengan setan itu 70 setan perbandingannya. Saking luar biasanya nafsu kita. Jadi yang perlu kita takuti itu ya diri kita sendiri. Ya, sudahlah, perbaiki kita bareng-bareng. Ya, doa saling mendoakan, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Seperti itu, semoga dapat ditangkap oleh kalian semua. Kalau istilahnya ingin lebih paham, ulangi lagi videonya dari awal, dengarkan dengan baik, ya, dengan keadaan yang fokus dan sadar menerima, ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.